Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Kamil Ramadan, NPM 1811080047, mahasiswa semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan tentang konseling multikultural respectful untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konseling multikultural. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konseling multikultural itu sendiri. Konseling multikultural definisinya adalah proses interaksi antara konseling antara dua orang dan dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang budaya, agama, adat istiadat yang berbeda. Isu dalam konseling multikultur yang pertama, adanya sudut pandang emik atau domainnya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Kedua, sensitivitas terhadap budaya secara umum dan khusus. Dan yang ketiga, memahami cara kerja sistem budaya dan pengaruhnya terhadap tingkah laku hidup. Keempat, menyediakan layanan konseling lintas budaya yang efektif. Dan yang terakhir, perkembangan dan penggunaan teori-teori konseling. Secara umum, tujuan konseling multikultural ada beberapa. Yang pertama, membantu konseling agar mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dan memberdayakan diri sendiri secara optimal. Selanjutnya, membantu konseling multikultural agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan penyesuaian diri serta merasakan kebahagiaan multikultural. Yang ketiga, membantu konseling agar dapat hidup bersama dengan masyarakat multikultur. Yang keempat, memperkenalkan mempelajari kepada konseling akan nilai-nilai budaya lain untuk dijadikan refleksi diri dalam membuat perencanaan pilihan keputusan hidup yang lebih. Ada 10 faktor yang menjadi pertimbangan konseling multikultural, sehingga faktor-faktor spesifik yang menjadi penyebab kerangka kerja respectful mengarahkan perhatiannya. Yang pertama, identitas agama atau spiritual. Identitas agama spiritual klien ini dapat memainkan peran penting dalam cara mereka membangun pengalaman makna hidup, memanfaatkan kesulitan pribadi yang mereka hadapi dalam kehidupan dan mengatasi situasi yang penuh tekanan. Identitas dan kepercayaan agama atau spiritualnya mereka dapat berdampak positif bagi diri mereka dan yang lain. Kedua, latar belakang ekonomi. Konselor mengembangkan pandangan dan prasangka negatif dan tidak akurat tentang orang-orang yang berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda dan dari mereka sendiri. Alasan inilah penting bagi mereka para profesional kesehatan mental untuk mengevaluasi asumsi dan stres mereka sendiri yang berbasis kelas ketika bekerja dengan individu
dari berbagai kelompok kelas ekonomi. Ketiga, identitas seksual. Istilah identitas seksual hubungan dengan identitas gender seseorang. Peran gender dan orientasi seksual inilah identitas gender ini merujuk secara khusus pada perasaan subjektif individu tentang apa artinya menjadi pria atau wanita. Identitas gender seseorang jelas dipengaruhi oleh peran yang berbeda yang dimainkan para pria dan wanita untuk dalam konteks budaya atau etnis mereka. Yang keempat, kedewasaan psikologis. Secara psikologis, daripada klien yang di seumuran mengidentifikasi dengan kelompok etnis atau ras sesama dan berbagai identitas dan atau agama, seksual, spiritual yang sama dengan orang lain sampai seseorang bekerja. 5. Identitas etnis atau ras. Nah, orang-orang dari kelompok etnis atau ras penting bahwa konselor mengembangkan pengetahuan dan keterangan yang diperlukan untuk menilai secara aktual dan akurat perbedaan penting ini dan merespon mereka dengan cara efektif, penuh hormat dan lingkungan kerja mereka. Terus yang keenam, ada tantangan kronologis atau pengembangan. Perubahan perkembangan terkait usia mereka apa yang disebut tantangan kronologis. Nah, yang dihadapi individu pada titik yang berbeda, perlahan spesifik yang prediksi individu berkembang sejak bayi hingga dewasa, meliputi pertumbuhan fisik, pertambahan tubuh, pengembangan pola pikir, dan munculnya kompleks kognitif yang berbeda. Misalnya perkembangan persepsi, terus berbasis pembelajaran, memori, jenis keterampilan belajar individu. Terus yang ketujuh, trauma atau ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Individu yang mengalami stres atau untuk waktu yang lama yang terhadap masalah kesehatan mental di masa depan, masalah-masalah seperti itu seringkali oleh berbagai cara orang terpinggirkan sebagai bagian dari kelompok terevaluasi dalam masyarakat. 8. Latar belakang sejarah keluarga. Nah, peningkatan jumlah keluarga yang sangat berbeda di pengertian tradisional keluarga bahwa banyak konselor menggunakan sebagai historis untuk menentukan kehidupan keluarga yang fungsi keluarganya yang sehat. Nah, yang ke-9, karakteristik fisik yang unik. Yang kita tahu manusia itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Tidak ada manusia satu dengan lainnya itu memiliki karakter atau sifat yang sama. Bahkan adik kakak yang kembar aja itu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Kerangka konseling respectful menekankan pentingnya keberadaan peka terhadap cara-cara yang didealkan oleh masyarakat. Tentang kecantikan fisik terhadap berdampak negatif bahwa membawa banyak orang anak untuk internalisasi pandangan dan stereotip negatif tentang diri mereka. Yang ke-10 yang terakhir, lokasi tempat tinggal dan perbedaan bahasa. Lokasi tempat tinggal dengan
peraturan bahasa suara mengacu pada wilayah geografis, dan pengetahuan tempat yang berbeda. Penilaian diri semacam ini sangat penting karena biasanya yang diperiksa tentang klien dari lokasi yang berbeda menyebabkan hasil yang tidak produktif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak dan rekan-rekan semua yang menonton, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.